Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Banjar TV? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan semangat. Senang sekali kami dapat menjumpai Anda kembali tentunya kali ini dalam Lintas Banua Sepekan, edisi Minggu 28 November 2021. Sederet peristiwa penting dan menarik dari berbagai kota Banjarmasin akan kami hadirkan ke hadapan Anda. Bersama Slianti Rizni kita ikuti berita selengkapnya. Ya pemirsa, mengawali Lintas Banua Sepekan kali ini mengenai upah minimum kota Banjarmasin tahun 2022 diralat. Ternyata ada kesalahan pencatatan. Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina memastikan angka nominal UMK yang benar yakni Rp3.771.000, bukan Rp3.710.000. Lebih jauh, Ibnu Sina mengaku adanya kenaikan UMK tersebut mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021. Karenanya pada saat disesuaikan dengan PP Nomor 36 Tahun 2021 tersebut, kenaikan UMK Kota Banjarmasin tahun 2022 hanya naik sebesar 5%. Gerakan kaum buruh bukan hanya kaum buruh Banua, tapi kaum buruh Indonesia. Ribuan buruh di Kalimantan Selatan kembali berunjuk rasa di depan kantor DPRD Kalsel, Jalan Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Kamis 25 November 2021. Aksi tersebut merupakan buntut dari kecilnya angka kenaikan upah minimum provinsi tahun 2022 yang hanya naik 1,01% atau Rp2.906.473,32 dan jika dirupiahkan hanya naik Rp29.000. Selain menolak terhadap keputusan Gubernur Kalsel terkait UMP, buruh juga meminta kehadiran Gubernur Kalsel untuk segera mencabut SK UMP 2022 yang sudah ditandatangani Gubernur. Buruh juga menilai dengan adanya keputusan itu, Gubernur Sahbiri Nur dianggap lupa dengan prinsip otonomi daerah yang harusnya memperhatikan aspirasi masyarakat sebelum diambil keputusan. Dalam orasinya, para buruh akan tetap bertahan di lokasi demo jika Pak Wandirin tidak bisa datang untuk menemui para buruh. Jadi kami tidak ada posisi tawar untuk penetapan upah ini. SK Gubernur nomor 188.4.741/KUM/2021 tahun 2020 harus dianulir. Karena dasar daripada penetapan upah itu di Dewan Pengupahan utusan kami tidak menerima, itu menolak. Dan utusan daripada SPMI juga menolak. Jadi yang semestinya upah ini tidak bisa ditetapkan oleh seorang gubernur. Satu. Yang kedua, Bapak Gubernur saya minta untuk tidak kehilangan marwah daripada otonomi daerah. Di mana otonomi daerah mengamanatkan bahwa seorang gubernur harus mementingkan kesejahteraan rakyatnya dan mendengarkan aspirasinya. Setelah lebih kurang 1 jam melakukan orasi, akhirnya pengunjuk rasa ditemui oleh salah satu anggota Dewan yang duduk di Komisi 4, Firman Yusi, dan Kadis Naker Trans, Siswansyah. Keduanya menyampaikan permintaan maaf lantaran kepala daerah, yakni Gubernur Sahbiri Nur, sedang ada kegiatan di Jakarta sehingga tidak bisa menemui. Meski demikian, siap menampung aspirasi yang disampaikan untuk kemudian diteruskan dan dicarikan solusinya. Aspirasi yang kita sampaikan melalui Pak Yuyun, Pak Marlan, kami terima. Artinya kami tampungkan, kami sampaikan dengan pimpinan. Kami ada perwakilan daripada daerah, dasar ingin menerima aspirasi yang kita sampaikan melalui kami dan sampaikan dengan pimpinan. Seperti diketahui, sebelumnya UMP Kalsel di tahun 2022 yakni sebesar Rp2.906.473,32 atau hanya naik Rp29.000. Kenaikan UMP Kalsel tahun ini dinilai paling rendah. Meski tahun lalu tak ada kenaikan,
lantaran adanya surat edaran dari Menteri Ketenagakerjaan. Kendati demikian, kenaikan UMP Kalsel berada di urutan ke-14 tertinggi dari 34 provinsi di Indonesia. Pantauan Banjar TV, sekitar pukul 14.30 WITA, pendemo masih bertahan di lokasi, meskipun sebagian juga telah melakukan audiensi bersama DPRD Kalsel, khususnya Komisi 4. Muhail, Banjar TV. Menyusul terjadinya kesalahpahaman dalam pencatatan upah minimum Kota Banjarmasin tahun 2022, Wali Kota Ibnu Sina akhirnya meralat. Menurut Ibnu, nominal yang benar upah minimum Kota Banjarmasin tahun 2022 yakni sebesar Rp3.371 dari sebelumnya hanya Rp2.948.576 atau naik sekitar 1,76%. Sedangkan saat diumumkan terjadi kesalahan di mana angka nominalnya tercatat Rp3.710. MK Kota Banjarmasin itu Rp3.371 atau 1,76% kenaikannya dari angka semula. Kalau untuk UMP itu Rp2.906.473,32. Jadi sekitar 2,9, sementara kalau untuk MK-nya 3 juta sekian. Mungkin terhadap berita yang sudah terlanjur beredar, Pak? Ya, saya mohon maaf itu karena di catatan kami 3.300.000, tapi sebelumnya ada 3.300.000 rupiah, bukan 300.000 bukan. Lebih jauh, Ibnu Sina mengaku adanya kenaikan UMK tersebut mengacu pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021. Karenanya pada saat disesuaikan dengan PP Nomor 36 Tahun 2021 tersebut, kenaikan UMK Kota Banjarmasin tahun 2022 hanya naik sebesar Rp51.000. Ibnu mengakui dari besaran itu masih menimbulkan ketidakpuasan dari serikat pekerja yang menuntut besaran kenaikan sebanyak 5 hingga 8%. Namun hal itu sudah sesuai dengan ketentuan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 yang salah satu acuannya adalah pertumbuhan ekonomi dan data BPS terkait angka inflasi dan angka kebutuhan hidup layak Banjarmasin. Muhail, Banjar TV. Selanjutnya pemirsa, hampir 1 tahun jembatan Desa Jarani RT 5 RW 3 Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah rusak akibat tergerus arus air yang terjadi pada Januari 2021 lalu saat banjir melanda daerah ini. Karenanya pemirsa, warga berharap ada solusi dari pihak terkait. Pasalnya, jembatan ini merupakan akses warga setempat yang menghubungkan dengan RT 3. Selain itu digunakan para pelajar untuk menuju sekolah serta aktivitas warga lainnya. Inilah kondisi jembatan penghubung di Desa Jarani RT 5 RW 003 Kecamatan Pandawan, Hulu Sungai Tengah. Jembatan terbuat dari kayu tersebut mengalami rusak berat akibat diterjang banjir bandang pada Januari tahun ini. Ternyata hingga sekarang belum tersentuh perbaikan. Jembatan ini merupakan akses warga setempat yang menghubungkan dengan RT 003. Selain itu digunakan para pelajar untuk menuju sekolah serta aktivitas warga lainnya. Banjir memang menjadi masalah klasik bagi warga Desa Jarani, terlebih yang tinggal di bantaran sungai. Setiap kali hujan di hulu sungai, dipastikan banjir kiriman akan datang ke wilayah ini dan merendam rumah warga. Warga Jarani pun berharap agar secepatnya dilakukan perbaikan, mengingat keadaan jembatan yang membahayakan bagi penggunanya. Kawa diperbaiki lah. Ada kawa kami kan lalu-lalu kayak itu namun kada menguliling jalan luas. Kapan terjadinya coba? Ini yang pas banjir yang di Januari. 14 Januari semalam. Oh semalam ya? Belum dibaiki kalau gini? Belum dibaiki ada. Oh sampai yang inilah banjir yang susulannya. Banjir ini
Kayak itu pang jembatannya kada kawa dilalui mau kada jalan. Ini berapa kali banjir dari sini, Jon? Rancak deh maunya. Di Jeraneh nih. Ah. Rancak bener deh banjir di sini. Mau ulun calak di situ. Tapi sudah. Banyu kayak itu namunnya ini surut pang sudah. Tapi masih ada kawa. Enggih. Anak keluar kada kawa merti banyu juga. Berdasarkan pantauan Banjar TV, hingga Minggu 21 November, air masih menggenangi beberapa titik di Kota Barabai. Sejumlah warga pun tampak mulai membersihkan rumah dan sekolah dari sisa-sisa banjir. Ahmad Ramadhani, Banjar TV. Pemirsa, sejumlah pasar rakyat di Kota Banjarbaru banyak yang sepi hingga ditinggal para pedagangnya untuk mencari rezeki di daerah lain. Ini tentu menjadi PR besar bagi Dinas Perdagangan Kota Banjarbaru. Dan selain itu pula pemirsa, masalah pengawasan di pasar juga sudah diajukan untuk penambahan pengawasan tahun depan. Hingga pasar-pasar rakyat tersebut bisa terawat dan lebih bagus lagi ke depannya. Sepinya pasar rakyat dari 10 pasar rakyat di Kota Banjarbaru kini menjadi sorotan anggota DPRD Banjarbaru setelah melakukan kunjungan lapangan ke sejumlah pasar rakyat tersebut. Seperti pasar rakyat di depan Kecamatan Landasan Ulin atau di eks lokalisasi Pembatuan ternyata sepi seperti kuburan, sebagaimana diungkapkan para pedagang setempat. Para pedagang dan anggota DPRD Banjarbaru mengharapkan langkah pemerintah kota untuk lebih menghidupkan lagi pasar-pasar rakyat yang berada di tiap kecamatan. Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Perdagangan Kota Banjarbaru Abdul Basit mengakui di musim pandemi COVID-19 ini segalanya sepi. Namun pihaknya akan mencari cara untuk menggerakkan semua pihak, terutama ASN, untuk bisa belanja di pasar rakyat. Ya memang suka tidak suka dengan kondisi saat ini, kondisi pandemi dan segala macam, ekonomi memang agak melemah. Memang secara umum sebagian dari pasar yang milik pemerintah kota memang agak kurang ramai. Nah, bagaimana upaya pemerintah dalam hal ini termasuk Dinas Perdagangan berusaha bagaimana menggerakkan semua pihak. Kita ambil peran, semua pihak ambil upaya dalam rangka untuk mengembangkan hal tersebut, termasuk salah satunya adalah program kegiatan Ayo Beparap, ayo berbelanja ke pasar rakyat. Harapannya semuanya, khususnya pegawai negeri sipil lah, ayo kita berbelanja ke pasar-pasar milik pemerintah Kota Banjarbaru agar ekonomi terus berjalan. Selain masalah sepinya pasar rakyat, masalah pengawasan di pasar juga sudah diajukan untuk penambahan pengawasan tahun depan hingga pasar-pasar rakyat tersebut bisa terawat dan lebih bagus lagi ke depannya. Rismana, Banjar TV. Selanjutnya pemirsa, seiring dengan telah di-launchingnya program Pasar Bebas Plastik oleh Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina, terhitung 13 Desember 2021, bakal ada 2 pasar yang diuji coba untuk tidak menggunakan kantong plastik, yakni Pasar Pekauman dan Pasar Pandu. Sementara itu pemirsa, Direktur Eksekutif Gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik, Dirja Mafira, mengatakan program tersebut pada intinya ingin mencapai pengurangan penggunaan kantong plastik sekali pakai di pasar, sekaligus mengambil pembelajaran untuk selanjutnya direplikasikan ke 65 pasar lainnya. Gerakan program Pasar Bebas Kantong Plastik resmi dilaunching pemerintah Kota Banjarmasin di Aula Kayuh Baimbai Balai Kota, Kamis 25 November 2021. Launching gerakan kantong plastik ini dibuka langsung Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina, didampingi Wakil Wali Kota Arifin Nur dan Direktur Eksekutif Gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik Dirja Mafira. Pada kegiatan tersebut juga ditandai dengan penyerahan tas belanja ramah lingkungan dan celemek kepada perwakilan pedagang pasar tradisional. Wali Kota mengatakan program ini merupakan upaya pemerintah dalam mendukung pengurangan penggunaan kantong plastik di pasar-pasar tradisional. Melalui program tersebut, Ibnu Sina juga akan melakukan uji coba di 2 pasar tradisional, yakni Pasar Pekauman dan Pasar Pandu pada 13 Desember 2021. Gerakan diet kantong plastik khususnya di pasar tradisional dengan uji coba di 2 pasar terlebih dahulu, yaitu Pasar Pandu dan Pasar Pekauman. Pemberlakuannya sejak tanggal 13 Desember 2021. Nah, tadi para pedagang acil-acil bertahan sudah diedukasi sebelumnya untuk bisa mendukung pengurangan kantong plastik. Karena bagaimanapun juga dampak pandemi itu luar biasa, peningkatan sampah, ya, kemudian juga
kita terbiasa belanja online. Ketika pesan pastilah untuk membawa pesanan itu ya bahan-bahan yang kemudian mengandung plastik, baik kantong plastik, styrofoam dan lain sebagainya. Dan itu adalah sesuatu yang harusnya kita cegah. Nah, makanya paling tidak usaha kita setelah sukses di pasar modern, di retail modern, nah saat ini kita merambah ke pasar tradisional. Mudah-mudahan ini bisa menjadi upaya kita bersama dalam rangka pengurangan sampah-sampah plastik yang ada di Banjarmasin. Setelah sukses dulu Banjarmasin memulai pelarangan kantong plastik di retail modern dan juga di pasar-pasar modern. Sementara itu, Direktur Eksekutif Gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik mengatakan program ini pada intinya ingin mencapai pengurangan penggunaan kantong plastik sekali pakai di pasar, sekaligus mengambil pembelajaran untuk selanjutnya direplikasikan ke 65 pasar lainnya. Tiza mengakui untuk bisa menyukseskan program ini akan melakukan beberapa langkah konkret seperti membagikan tas guna ulang dan mengajarkan pedagang untuk mengingatkan pembeli agar selalu membawa tas belanjanya. Kita ingin yang pasti mencapai pengurangan pada penggunaan plastik sekali pakai di pasar. Itu target utamanya, tetapi kan perjalanannya ada pelajaran-pelajaran juga ya. Nah, kita ingin pembelajarannya itu yang kita petik supaya kemudian bisa direplikasi ke 65 pasar lain. Jadi ini makanya disebut pasar percobaan. Jadi kita coba dulu tantangannya apa saja. Nah, dari segi kita kasih sosialisasi ke pedagang apa yang mereka suka, apa yang mereka tidak suka. Dari segi alternatif yang ditawarkan selain kantong plastik, apa yang ternyata konsumen lebih banyak suka pakai itu daripada yang lain gitu. Nah, pembelajaran itu nanti akan kelihatan yang kira-kira lebih sukses apa, itu yang akan kemudian bisa jadi bahan untuk replikasi ke pasar. Selama program uji coba ini berjalan, akan ada tim yang memantau langsung ke lapangan, terdiri dari relawan diet kantong plastik, Dinas Lingkungan Hidup, dan para komunitas lokal. Muhail, Banjar TV. Selanjutnya pemirsa akan kita simak bersama sosialisasi kebijakan administrasi kependudukan tahun 2021. Tetaplah bersama kami.